Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, sucikan hati kami, pikiran kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Agar kebenaran firman Tuhan ini ditaburkan di tanah hati kami yang subur. Firman ini akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. yang menjadi nats renungan di ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan kita adalah menemukan taman dalam hidup kita. Bacaan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 25 yang menjadi ayat kunci. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Yang pertama, ditempatkan oleh kasih Allah. Ayat 8 sampai ayat 14, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia lalu membiarkannya kebingungan. Ia menyediakan sebuah taman, tempat yang penuh kelimpahan, keindahan dan sumber kehidupan, sungai-sungai. Seringkali kita merasa hidup ini kebetulan atau berat. Namun ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Taman Eden adalah bukti bahwa Allah ingin kita bertumbuh di lingkungan yang baik. Yang kedua, mandat untuk bekerja dan taat. Ayat 15 sampai 17. Bekerja bukanlah hukuman akibat dosa. Di taman yang sempurna pun manusia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh satu perintah. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pekerjaan kita adalah ibadah. Adapun profesi Anda saat ini itu adalah taman yang Tuhan percayakan untuk dijaga. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepadanya. Batasan yang Tuhan berikan bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi kita. Yang ketiga, kebutuhan akan sesama. Ayat 18-23, Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Padahal Adam sudah memiliki hubungan yang sempurna dengan Allah. Namun Allah tahu bahwa manusia butuh komunitas. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Bukan dari kepala untuk memerintah. Bukan dari kaki untuk diinjak. Tapi dari samping untuk menjadi penolong yang sepadan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pulau yang sendirian. Kita butuh orang lain untuk saling melengkapi. Apakah kita sudah menghargai orang-orang di sekitar kita sebagai pemberian dari Tuhan? Yang keempat, ketelanjangan tanpa malu. Ayat 24-25. Bagian ini diakhiri dengan gambaran pernikahan yang kudus. Keduanya telanjang namun tidak merasa malu. Ini melambangkan transparansi total, kejujuran dan penerimaan. Di hadapan Tuhan dan orang yang kita kasihi, apakah kita masih memakai topeng? Tuhan rindu kita memiliki hubungan yang tulus.
di mana kita terima apa adanya tanpa rasa takut akan penghakiman. Kesimpulan dan doa. Kejadian 2 mengajarkan kita bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang selaras dengan mandat Tuhan, taat pada aturannya dan hidup dalam relasi yang sehat dengan sesama. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas taman kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk setia memelihara tanggung jawab kami, taat pada perintah-Mu dan mengasihi sesama dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.